Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita bertemu lagi ya di belajar bersama matematika. Kali ini kita akan belajar tentang persamaan nilai mutlak. Persamaan nilai mutlak. Ada banyak jenis-jenisnya ya. Bentuk-bentuk sebenarnya ya, bentuk-bentuk persamaan nilai mutlak. Ya, yang bahas di sini nanti 3 dulu ya. Ada saya berikan 3 contoh. Jadi tipe-tipe soalnya seperti apa? Karena sebenarnya pada dasarnya penyelesaian nilai mutlak itu kita menggunakan definisi saja ya. Yang kalian sudah pernah kenal sebelumnya, definisi dari suatu nilai mutlak ya. Nilai mutlak ya yang X ada kasih tanda 2 pagar begini ya. Dan nilai mutlak definisinya kalian tahu dia akan positif ketika X lebih dari 0 ya, dan dia akan negatif ketika X-nya kurang dari sama dengan 0. Ya. Kalau 0 ya tetap 0 kan, karena 0 itu bukan bilangan positif maupun bukan bilangan negatif. Jadi bilangan itu terbagi 3, positif, negatif, dan 0 ya. Nah, dari definisi nilai mutlak ini kita akan menyelesaikan beberapa jenis-jenis persamaan, bukan jenis ya, tipe persamaan nilai mutlak ya. Kita pakai definisi. Sebenarnya kalian bisa mengerjakan menggunakan dikuadratkan gitu bisa, tetapi nanti harus ngecek ya. Jadi harus di cross check dulu ketika sudah selesai solusinya, ketemu X-nya berapa, itu harus dikembalikan lagi ke persamaan nilai mutlak atasnya, masuk atau tidak, ya, sesuai atau tidak, atau membentuk suatu pernyataan yang benar atau tidak. Ketika benar, maka itu jadi solusinya, ketika salah, maka dia tidak menjadi solusinya. Seperti itu, ya. Nah, sekarang saya akan memberikan 3 tipe dulu, tipe-tipe soal untuk menyelesaikan suatu persamaan nilai mutlak ya. Yang pertama yang mudah dulu. Enggak harus X ya, variabelnya boleh Y, boleh A begitu. Jadi tidak terpaku X saja. Nah, untuk menyelesaikan persamaan mutlak yang ini nomor 1, nilai mutlak dari Y plus 1 sama dengan 2Y kurangi 3, nilai Y berapa saja yang memenuhi. Nanti dalam persamaan seperti sebelumnya bisa jadi solusinya lebih dari 1 ya. Bisa jadi 1 atau bisa jadi tidak punya solusi juga bisa. Jadi jangan berpatokan pada harus punya solusi dan harus 1 ya, tidak. Karena solusi itu bisa 1, bisa lebih dari 1, bisa tidak punya solusi juga ya. Oke, sekarang kita kerjakan. Ketika kalian diberikan jenis soal yang seperti ini, maka kalian kembalikan lagi pada definisi suatu harga mutlak, suatu nilai mutlak atau harga mutlak ya ora apa-apa. Ya, dia akan menjadi Y plus 1 ketika Y plus 1-nya positif, dia akan menjadi negatif dari Y plus 1 ketika Y plus 1-nya kurang dari 0. Nah, ini kita gunakan. Kita gunakan 2 tipe ini karena kan nilai mutlak punya 2 nilai ya kan, punya 2 nilai. Nah, sehingga kita harus menggunakan nilai ini dengan syarat yang ini tadi, yang koma ini syaratnya kan, yang koma ini syaratnya. Nah, sekarang kita kerjakan. Kita mau mengerjakan yang atas dulu, yang saya kasih tanda bintang di sini. Berarti harga mutlaknya hilang, dia tetap Y plus 1 sama dengan 2Y dikurangi 3. Ya enggak? Nah, tetapi ada syaratnya di situ, yaitu Y plus 1 kurang dari sama dengan 0. Berarti Y-nya harus lebih dari sama dengan negatif 1. Ya. Ketika nanti kita temukan solusi di sini kurang dari sama dengan negatif 1, maka dia bukan merupakan solusinya. Kita selesaikan ini ya persamaannya. Hampir sama dengan yang pertidaksamaan logaritma, persamaan eksponen itu juga sama ya. Dia punya syarat-syarat tertentu. Nah, di nilai mutlak pun juga sama. Oke, nah ini saya kurangkan kedua ruas dengan Y. Begitu? Ya, kemudian saya tambahkan kedua ruas juga dengan 3. Berarti di sini 4, di sini Y. Ya enggak? Ya toh? Sini tambah 3, ini kurangi Y.
Sini tambah 3 kurangi Y. Nah, tambah. Ya toh. Jadi Y-nya sama dengan 4. Nah, pertanyaannya 4 di sini lebih dari negatif 1? Oh iya, betul. Berarti dia salah satu solusinya. Sekarang kita lihat kondisi yang kedua, di mana kondisi yang kedua adalah dia negatif ya. Berarti saya punya gini, plus 1 sama dengan 2Y min 3. Syaratnya apa? Y plus 1-nya harus kurang dari 0. Berarti saya punya Y kurang dari sama dengan negatif 1. Nah, sekarang ini saya jabarkan yang ini. Apakah hasil ini berada di negatif 1, kurang dari negatif 1 atau justru tidak ya. Oke, 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 oke. Di sini saya tambahkan dengan Y ya. Ketemu 3Y di sini. Saya tambahkan dengan 3 ketemu 2. Berarti Y-nya saya kalikan dengan sepertiga kedua ruas. Berarti ketemu 2/3. Nah, pertanyaannya adalah apakah 2/3 kurang dari negatif 1? Oh, tidak, karena negatif 1 kan letaknya di kiri, 2/3 di kanan. Sementara daerah yang diarsir adalah ke sana. Berarti 2/3 tidak masuk dalam arsiran. Berarti dia bukan solusinya. Maka impunan penyelesaian dari nomor 1 hanyalah 4. Seperti itu ya. Oke. Nah, itu yang untuk bentuk seperti ini ya. Sekarang bentuk yang kedua. Bentuk yang kedua. Oke. Bentuk yang kedua. Saya hapus semua dulu ya. Saya hapus yang kedua. Nah, bentuk yang kedua adalah sama dengan suatu konstanta. Nah, sama ya, tadi kita pakai definisi dari suatu nilai mutlak, dia akan positif ketika X plus 1-nya lebih dari 0, dia akan bernilai negatif ketika X plus 1-nya kurang dari sama dengan 0. Kita pakai yang atas dulu, X plus 1 sama dengan 3, syaratnya X plus 1 lebih dari 0, berarti X harus lebih dari negatif 1. X di sini 4, lebih dari negatif 1 ya, lebih dari negatif 1 ya, betul? Oke, terus yang kedua, syarat yang kedua yang di bawah ini, min X plus 1 sama dengan 3, syaratnya X plus 1 kurang dari 0, berarti X-nya harus kurang dari sama dengan negatif 1. Ini negatif, ini negatif ya. Berarti saya punya X-nya min 4. Min 4 kurang dari 1, kurang dari negatif 1, betul ya? Berarti ini juga solusinya. Berarti HP-nya atau himpunan ininya ada yang salah nggak? Ini 2 ya? Ini 2, sorry. Ini 2. 2 lebih besar dari negatif 1 ya sama ya. Berarti saya punya negatif 4 dan 2 solusinya. Ini 2 nak, bukan 4 ya. Mbak Mas, sorry. 2. Ini benar ya. Ya. Oke, ya toh ada 2 kan. Nah, jadi tidak harus 1 ya. Jadi suatu persamaan itu bisa 1, bisa 2, bisa sama sekali nggak ada. Juga bisa. Oke, nah ini yang ketiga yang agak sedikit panjang. Ketika kalau tadi kan kedua ruas dari sama dengan ya, yang satunya ada harga mutlaknya, yang satunya enggak. Walaupun ini konstanta, kalau yang tadi yang pertama itu juga masih ada mengandung variabel, tapi salah satunya tidak ada notasi mutlaknya ya. Nah, sekarang yang ketiga, kedua ruasnya atau dalam satu ruas itu ada lebih dari satu notasi mutlak. Ya, seperti apa penyelesaiannya? Oke, yang ketiga. Nah, ini teman-teman, ada 2 kondisi di mana nilai mutlaknya 2. Ya, nilai mutlaknya 2. Ya sama halnya dengan tadi kita pakai definisi ya, X positif kalau X positif kalau dia
lebih dari 0. Nah, dia negatif ketika X-nya kurang dari 0. Nah, yang X-5 juga iya. Mutlak X kurang 5. X-5 ketika X-5-nya positif, dia akan bernilai negatif ketika X-5-nya negatif. Nah, karena yang dipakai dalam satu penyelesaian ini 2, maka kita pakai satu-satu kayak ini satu sana, yaitu ini temannya ini, terus ini temannya ini. Jadi ada berapa 4 kemungkinan ya. Ini temannya ini temannya ini. Nah, seperti itu karena memang masing-masing dari X, nilai mutlak X dan nilai mutlak X-5 punya definisi sendiri-sendiri, ya kan? Nah, sehingga ketika dijadikan satu gini, maka kita punya 4 opsi, 4 pilihan. Bukan pilihan ya, 4 solusi ya, 4 option solusi begitu. Apakah setiap opsinya itu merupakan himpunan penyelesaiannya? Kita cek dulu ya. Nah, sekarang opsi yang pertama. Opsi yang pertama kita pakai yang positif-positif ya. X-nya positif dan X-5-nya positif. Ya, kita pakai syaratnya dulu saja. Nah, satunya X-5-nya positif. Berarti saya punya kesimpulannya ini positif, ini positif. Sorry. Ya, X-nya harus lebih dari sama dengan 5. Oke. Nah, ketika ini maka kita pakai yang ini. Kan tadi kan kita pakai yang atas ini sama ini toh. Yang ini sama ini, ya kita tuliskan saja solusinya seperti apa. X plus X dikurangi 5 sama dengan 5. Nah, ini berarti 2X sama dengan 10, X-nya sama dengan 5. Nah, masuk. Ya, karena di sini X lebih dari sama dengan 5. Seperti itu. Nah, sekarang yang kedua. Yang kedua kita pakai yang X-nya lebih dari sama dengan 0 dan satunya lagi X-5-nya kurang dari sama dengan 0. Ya. Berarti syarat yang pertama, X lebih dari 0 dan X-nya X-5-nya kurang dari 0 atau X kurang dari sama dengan 5. Ya. Jadi di antara atau ini? Ini kalau ini berarti saya bikin garis apa namanya bilangan 0, sini 5 gitu. Nah, ini begini. Nah, serat 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 serat. 0 sama 5-nya kepakai ya, bulat-bulat gini. Sekarang kita selesaikan, coba persamaannya. X ditambah, kan pakai yang ini toh negatif, berarti di sini negatif X min 5, kurung lagi, sama dengan 5. Kita coba X min X plus 5 sama dengan 5. Ini habis 5 sama dengan 5. Nah, ini suatu pernyataan yang benar ya, bahwa 5 itu sama dengan 5, gitu kan, di matematika. Oke, berarti benar, maka yang jadi solusi yang mana? Yang jadi solusi ini nih. Berarti salah satu solusinya adalah 0, X, 5. Nah, itu ini solusinya ya. Jadi, kalau misalnya kalian menemukan suatu solusi dari suatu persamaan itu membentuk suatu pernyataan yang benar, maka yang jadi solusinya adalah, nah, yang dari syaratnya tadi, berarti kan semuanya di sini adalah masuk ya. Semua di sini adalah masuk. Ya toh? Nah, seperti itu ya. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga adalah yang X ini sudah dipakai semua. Temennya ini sama yang satunya lagi ini. Maka yang ketiga kita pakai yang ini. Yang bawah ini temennya yang sama yang ini. Ya. Berarti kita punya X-nya kurang dari 0 dan satu lagi X-5 lebih dari 0. Ya. Ini jadi ada 2 jawaban gitu ya. X kurang dari 0 kan ke kiri, X lebih ini kan berarti X lebih dari 5 atau ke kanan. Kita selesaikan. Berarti di sini ini yang X kurang dari sama dengan 0 kan negatif X ya, min X ya. Negatif X ditambahkan dengan yang ini kan miliknya yang atas toh. Berarti X plus 5 sama, salah, kok X plus 5. X min 5, sorry. X min 5 sama dengan 5. Berarti ini habis min 5 sama dengan 5. Sama nggak ini pernyataan yang benar atau salah nih? Negatif 5 sama dengan 5. Salah ya?
Yang benar kan begini ya, saya kasih coret. Berarti ketika ini kan tadi pernyataannya seperti ini adalah suatu pernyataan yang kontradiktif, ya kan? Ketika dia kontradiktif, maka ini solusi yang tadi ada di sini, syarat ini, maka dia jadi hangus. Jadi bukan solusi. Maka ketika saya masukkan di antara ini, nah ini nggak benar ini. Ya kan ini kan tandanya kontradiktif kan, berarti tidak benar. Maka X-nya kalau saya masukkan X kurang dari 0, saya masukkan ke sini, pasti bukan solusinya. Seperti itu. Nah, yang terakhir berarti negatif X dengan negatif X-5 ya. Nah, ini berarti X kurang dari sama dengan 0, sama satu lagi X-5 kurang dari sama dengan 0, berarti X kurang dari 5, begitu? Oke, kita selesaikan, berarti ini min X ditambah min kurung dulu X min 5, begitu ya, sama dengan 5. Nah, berarti saya punya min X, min X plus 5, betul ya? 5. Saya punya negatif 2X sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 0. Nah, X sama dengan 0 masuk enggak? Masuk ya. Nah, ini X kurang dari sama dengan 0, X kurang dari sama dengan 5. Ini kalau saya gambarkan di sini 0, di sini 5. X kurang dari sama dengan 0 berarti ke kiri. X kurang dari sama dengan 5 berarti ke kiri juga. Berarti irisannya kan sebelah sini toh. Nah, berarti X sama dengan 0 juga merupakan solusi. Nah, dari I1 sampai 4, I4 kita himpun jadi satu. Solusinya mana? Yang solusinya itu ya ini. Nah, cukup ini. Ya enggak? Nah, kenapa kok ini? Nah, ini X sama dengan 5 kan sudah terwakili oleh ini. Ini X sama dengan 0 juga sudah terwakili oleh ini. Nah, seperti itu. Ya, jadi supaya apa istilahnya, kita tidak perlu ngecek satu persatu ya. Kalau dikuadratkan bisa, tetapi kita harus ngecek hasilnya. Dan nanti sepertinya kalau dikuadratkan tidak akan muncul seperti ini. Silakan kalian cek nanti X-nya kalau dimasukin ke sini, hasilnya pasti sama dengan 5. Antara 0 sampai 5 tadi. Ya, akan memenuhi persamaan dari HP-nya tadi. Oke, teman-teman itu dulu ya untuk persamaan nilai mutlaknya. Nanti yang ada satu atau dua lagi tentang persamaan nilai mutlak tipenya seperti apa kita akan buat di video selanjutnya. Untuk sementara ini dulu, dan kita menyelesaikan persamaan nilai mutlak ini dengan menggunakan definisi dari nilai mutlak. Jadi lebih mudah dan itu sudah secara definisi, bukan secara teorema ya, lebih bisa dipertanggungjawabkan. Seperti itu, ya memang agak sedikit ruwet, tapi saya yakin kalian pasti bisa. Ini hanya tinggal pelan-pelan saja mengerjakannya, jangan sampai keliru ya, dan jangan ngantuk ya. Oke, itu saja video kali ini tentang persamaan nilai mutlak untuk 3 tipe. Nanti tipe selanjutnya akan ada di video selanjutnya. Semoga bisa bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya. Nanti ada banyak video-video dari saya tentang matematika. Jika ada komen atau pertanyaan, silakan di kolom komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.